Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, segenap alimil ulama, para tokoh masyarakat, para guru, para kiai, para ustadz, para habaib, bil khusus Hadratul Syekh, Hadratul Mukarram, guru kita yang mulia, beliau ad-da'i ilallah habibanal mahbub Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya, matta'anallahu fi tuli hayatih, amin, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih, amin, wa nawwarallahu bihudurih, amin ya rabbal alamin. Hadratul Syekh, guru kita bersama pula Al-Habib Husain bin Alwi bin Yahya, ya mudah-mudahan juga Allah Ta'ala sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dan mudahkan segala urusannya. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib serta para ulama lain yang mohon maaf hampura tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun hakul yakin beliau-beliau sekalian sudah barang tentu mulia dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amin. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, bil khusus Bapak Camat Kebonjeruk Al-Mukarram Bapak Dr. Andas Haji Naman, yang mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, Allah Ta'ala mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan akan maksud dan niatnya, terutama maksud dan niat nambah istri lagi, amin, amin. Encing saya Pak, masa saya kagak berani. Pak Lurah Kebonjeruk dan juga aparatur pemerintahan lain yang mohon maaf lagi-lagi tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, memandang waktu saat ini yang sudah cukup lumayan larut. Guru kita sahibil fadilah, guru kami Al-Mukarram Bapak Ki Haji Iskandar Ali, mata'anallah bituli hayatih, serta tak ketinggalan tim hadrah Waratatul Mustafa yang mudah-mudahan selalu eksis dalam menjalankan dakwah pembacaan salawatnya. Allah sehatkan badan mereka, Allah entengkan jodoh-jodoh mereka, amin. Giliran jodoh ya kencong banget jawabannya. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian, tahaddutan binikmah, malam hari ini adalah merupakan malam istimewa, bukan hanya buat beliau Habibanal Mahbub Al-Habib Muhammad Bagir, tapi juga malam istimewa buat kita yang hadir di tempat ini. Betul, karena malam hari ini beliau guru kita yang mulia Hadratus Syekh pimpinan Majelis Warathatul Mustafa berulang tahun nanti pukul 12.00 dengan usia 33 tahun.
Saya mau tanya bapak dan ibu, saudara dan saudari, kalau umur 33 tahun kira-kira masih muda apa udah tua? Muda apa tua? Masih seger apa udah loyo? Masih seger apa udah loyo? Kira-kira boleh nggak kawin lagi? Boleh kalau istrinya Rito. Bapak dan ibu, saudara dan saudari sekalian, ada kitab namanya Tafsir Yasin Hamamizadah. Dalam keterangan tersebut, salah seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah diberikan informasi keterangan oleh baginda Rasul bahwa kita semua nanti akan jadi penghuni surga, amin. Dan setiap penghuni surga tatkala itu umurnya adalah 33 tahun. Makanya dahulu pernah ada seorang nenek datang kepada Rasul, tanya ini nenek kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya masuk surga apa kagak? Jawaban Nabi, kagak. Maksudnya adalah ini yang dinyatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa nanti seluruh penghuni surga usianya 33 tahun, kayak usia Habiban al-Mahbub guru kita. Di mana guru kita sekarang sedang-sedangnya, sedang gagahnya, sedang muda-mudanya, sedang bersinarnya, sedang bersemangat untuk berdakwah. Mudah-mudahan beliau senantiasa eksis dalam dakwahnya, amin. Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah panjangkan umurnya, dan Allah mudahkan segala urusannya, sekaligus Allah lancarkan pondok pesantren beliau yang sedang dibangun saat ini di daerah Gunung Sindur, amin ya rabbal. Ini merupakan agenda pertama dalam acara kita malam hari ini. Lalu ada agenda kedua yang tak kalah pentingnya, yakni mengenang 78 tahun pernikahan negara Republik Indonesia. Bapak dan ibu, saudara dan saudari sekalian, kemarin kita semua udah pada lihat dengan mata terbuka berbagai macam acara berupa menyongsong dan mengisi kegiatan peringatan 17-an sudah berlangsung sedemikian semarak. Akan tetapi dari semarak rangkaian acara tersebut sudah barang tentu ada banyak pelajaran, ada banyak hal yang perlu kita ambil dan kita petik. Paling kagak dalam hal ini adalah angka jumlah hari kemerdekaan. Sekarang Pak Camat kemerdekaan Indonesia 78 tahun. Pak Babinsa, kalau orang manusia umurnya 78 tahun, kira-kira udah loyo apa kagak? Banyak penyakit apa kagak? Beda sama umur 33. Kalau orang umur 78 tahun duduk kayak model begini, bersila, kaki pindahin yang kanan, pindahin ke kiri, kiri pindahin ke kanan, belum lagi pantat terasa pegel, pinggang terasa panas, itu umur 78 tahun. Ini bangsa kita, negara kita 78 tahun sudah merdeka. Kalau tadi saya bilang estimasi dengan usia manusia, ini negara kita sebenarnya udah mulai banyak penyakitnya. Udah ada penyakit stroke, udah ada diabetes, udah ada migran. Maka belakangan ini jujur Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian, persoalan-persoalan pelaksanaan
kebangsaan sudah mulai rada-rada miring dan singit. Maka sebetulnya ini kita harus cermati satu bait dalam ungkapan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang bunyinya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini sebenarnya bukan sekedar susunan kata, tapi kalau kita mau cermati, mestinya kita pakai saat ini di usia 78 tahun Indonesia merdeka. Kalau Indonesia di usia 78 tahun ingin mapan, ingin kembali meraih keberkahan dari Allah, pakai ungkapan tadi, bangun jiwanya, bangun badannya. Jiwanya dulu dibangun, badan belakangan. Mentalnya dulu dibina, isi dengan keimanan-keimanan. Sebab itu dulu guru-guru kita di kampung-kampung yang pertama diajarin dalam pengajian, nih anak-anak muda, dulu di tahun 70-an 80-an kalau kita ngaji di kampung-kampung, itu guru-guru kita yang pertama ditanamkan adalah persoalan akidah, persoalan tauhid, permasalahan keimanan. Dari mulai yang namanya wujud kidam baqa, diajarin sama guru kita pelan-pelan. Dikenalin aja dulu, urusan pemaparannya belakangan. Selesai sifat 20, masuk dalam ranah yang namanya rukun Islam. Kira-kira anak muda hafal nggak rukun Islam? Jangan Pancasila doang hafal, rukun Islam harus hafal. Selesai rukun Islam, masuk rukun iman. Rukun iman, rukun Islamnya sudah matang, masuk baru kemudian ke ranah fikih. Diajarin yang namanya toharoh, ada yang namanya bab najis, dikenalin macam-macamnya najis. Tauhidnya kelar, ranah fikih masuk. Maka benar sekali ketika Sayyidina Jibril alaihissalam bertalaki hadir di hadapan baginda Rasul, setelah rukun Islam beliau sudah paparkan di hadapan Nabi, rukun iman sudah, baru kemudian ihsan, yang artinya bangun ketauhidan, keimanan bangun, masuk nanti ranah fikih. Begini, kalau kita punya iman sudah mantap, anak muda imannya mantap, ibu-ibu imannya mantap, orang tua imannya mantap, pejabat dari RT sampai presiden agama dan imannya mantap, masuk ranah fikih, azan terdengar, nggak usah dipanggil, nggak usah digebrak-gebrak, mereka sami'na wa ata'na, hadir mereka ke tempat sholat. Betul. 78 sudah mulai banyak penyakit. Makanya nih anak muda, ayo semangat nuntut ilmu, terutama ilmu agama. Sebab belakangan ini kadang orang sholat sekedar ikut ramai, fikihnya masih payah dan kurang. Apalagi persoalan keyakinan yang namanya tadi ihsan, keyakinan bahwa kita ngelihat Allah. Kalau itu nggak bisa, ya haruslah kita yakin kita nggak bisa ngelihat Allah, Allah pasti ngelihat kita. Ini perasaan saya, kalau orang bisa sholat punya perasaan kayak begini, nggak ada orang yang sholat terburu-buru, nggak ada orang yang sholat maunya cepat-cepat. Kenapa? Sebab dia sudah yakin dia dilihat oleh Allah Ta'ala. Tolong para guru pertajam kalimat doa iftitah, tolong terus digemborkan makna tentang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal. Tolong tanamkan ini, terjemahkan kepada mereka nih anak-anak muda kita, generasi muda kita, bahwa ketika anda sholat, Anda sudah ikrar diri, inni wajjahtu wajhiya,
aku sedang hadapkan wajahku kepada siapa? Lilladzi fataras samawat, kepada Tuhan Allah yang menciptakan 7 lapis langit wal arda, dan Allah yang menciptakan 7 lapis bumi. Siapa kek kalau dia udah sholat paham tentang ungkapan ini, saya percaya kita takbiratul ihram gak sembarangan, gerakan kita juga akan santun, apalagi bacaan-bacaan tasbihnya, baik yang namanya ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, sampai bahkan tahiyat akhirnya hampir ke arah salam pun kita akan betul-betul konsentrasi dan yakin di hadapan kita betul-betul ada Allah. Ini perasaan ini yang kagak ada. Apalagi kalau sholat di masjid yang besar, musalla yang lumayan, hadir anak-anak kecil. Saya dan Habiban al-Mahbub Muhammad Bagir serta ulama lain, para habaib lain bukan gak setuju ada anak kecil di masjid dan di musalla. Silahkan, tapi tempatkan dong sesuai dengan barisan kaidah ilmu fikih. Ini kembali peranannya kepada pengurus masjid, pengurus mushola. Kalau kita lihat dalam daftar susunan orang tua yang gede-gede di depan, sab 1, kedua, ketiga, abis sop orang tua, baru dong anak-anak. Bener betul. Konsekuensinya begini Pak, saya belakang ini kadang kalau sholat jamaah resah hati saya kalau di samping kanan samping kiri saya itu ada anak kecil. Satu, itu merusak kesempurnaan sop kita. Anak kecil itu kira-kira kuat bertahan lama nggak kalau dia berdiri? Kuat nggak? Jarang. Anak usia 12 tahun 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun, kadang 6 tahun sudah ada di masjid, di mushola. Pak, kalau bapak bawa anak kecil ke masjid, ke mushola, tolong Pak titiplah sama pengurus. Pak pengurus, tolong ini anak saya jagain. Pak pengurus, 3 orang 4 orang jangan sholat jamaah dulu, jagain ini anak-anak kecil. Pantau mereka sehingga orang tua sholat enak. Selesai sholatnya orang tua, baru tuh 4 orang tadi yang jagain anak-anak kecil nggak mondar mandir, nggak berisik, dia sholat berjamaah. Sama nggak kira-kira jamaahnya? Sama apa kagak? Sama, tempatnya sama di masjid. Mohon maaf, bukan kita nggak setuju, silakan bawa anak kecil, cuman kayak begitu. Sebab kalau di samping anak kecil, kita nih Pak yang di belakang, dia yang keder. Ini ada kejadian nyata Bapak dan saudara sekalian. Saya di sebelah ada orang, kemudian di depan saya ini ada orang tua bawa anak kecil, umuran 7 atau 8 tahun kayaknya. Itu anak pakai kaos, kaosnya ada tulisan Superman 3. Bu, titip pesan Bu, kalau anak ibu mau dibawa ke masjid sama suami, tolong ibu berkewajiban rapiin tuh bajunya, salin tuh bajunya, jangan pakai kaos. Bukan dilarang, nih bapak-bapak juga biasain kalau sholat jangan pakai ngoboy mulu, kaos oblong, kaos yang biasa, malah kadang ada kaos partai. Makruh Pak. Buka kitab Tanwirul Qulub, buah karya As-Sayyidil Alim Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i rahimahullah. Makruh sholat pakai kaos. Dah, ini anak kecil Bapak dan saudara sekalian, mulai takbiratul ihram berjalan surat Al-Fatihah, selesai Fatihah di belakang temannya amin keras banget. Karena dia sendirian di sebelah bapaknya. Anak kecil begitu ngedenger teman-temannya teriak kencang amin, nengok nggak tuh anak kecil? Nengok ke belakang. Maksudnya ngelihat temannya. Orang yang di sebelah saya kayaknya terganggu itu. Saya perhatiin pala dia, dagunya itu mulai keangkat nih orang sebelah saya. Terus berjalan, satu rakaat kedua amin lagi imam. Tuh anak nengok lagi ke belakang sampai angkat dia punya badan, agak jinjit. Begitu jinjit, lantas kemudian orang sebelah saya kayaknya semakin terganggu. Dia pelototin sambil kemudian bersiara, apa? Ini kasus Bapak dan saudara sekalian. Saya bilang bukan dilarang,
anak kecil hadir ikut salat jamaah ke masjid, kamu salat, silahkan. Cuman itu persoalannya. Saya minta dengan segala hormat, yuk bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa anak kecil, atur gimana baiknya. Karena kita salat itu bukan sekedar Allahu Akbar lalu Assalamualaikum warahmatullah selesai itu, bukan. Konsekuensi orang salat itu kan menyempurnakan perintah Allah yang wajib. Kalau bapak dan saudara mau tahu, anak muda, kalau anda mau tahu, ketika anda sudah berkata Allahu Akbar, apa kata Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, idza qamal abdu fi salatih dhurral birru ala ra'si hatta yarka'a. Orang kalau udah berdiri salat Allahu Akbar, apa yang terjadi? Allah taburkan ala ra'si, di kepala setiap orang yang salat albir, kebaikan. Sampai kapan? Hatta yarka'a, sampai orang itu ruku. Berarti selama kita berdiri, selama itu Allah berikan kebaikan. Makanya anak muda kalau salat, ayo biar mantap, jangan banyak ngobrol. Anda adalah generasi penerus. Tanpa anda siapa yang kelak akan meramaikan kampung ini? Tanpa anda siapa yang akan meneruskan ajaran-ajaran ulama, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh Habibanul Mahbub, oleh Habib-Habib yang lain? Siapa yang akan jamin ajaran Islam masih di Indonesia kalau bukan anda anak muda semuanya? Anak muda siap? Anak muda siap? Siap dari sekarang. Caranya, ayo belajar fikih, pelajari biar benar. Fikihnya sudah mantap, nanti masuklah ke ranah yang mendingan dikit, ada tasawuf, ada pengenalan sifat-sifat hati. Sebab itu kalau fikih udah baik, insya Allah kesonoinnya gampang. Sebab fikih ini adalah sepaling afdal, sepaling utamanya ilmu dikala kita menjembatani diri guna menghadap Allah Rabbul Jalil Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kain sarung, bang. Anak-anak muda termasuk bapak-bapak, tolong kain sarung kalau sholat mereknya yang di belakang jangan ditaruh di belakang, tolong putar ke depan. Merek kain sarung ini kan kadang ada tuh Ustadz Ali Iskandar Ali, ada tulisan di belakang Pak Haji Camat nih, ada namanya Sapire, ada lagi Wadimor, ada lagi Atlas, Aman Tertib Lancar Sehat, ada lagi BHS, barang hasil selundupan. Itu merek-merek kain sarung ngeganggu, bang, ngeganggu orang yang salat di belakang kita. Tolong mereka bawa ke depan. Mulai malam ini tolong anda rubah cara salat anda, dan biasakan anak muda pakai kain sarung, jangan pakai celana melulu. Allah yarham guru saya Ki Haji Abdul Wahab Rawabuaya, tuh kalau ada tamu datang ke rumahnya pakai celana panjang, kagak pakai kopiah, ditutupin pintu, ditolak sama beliau. Kata beliau, ente encek, pulang sono. Pak Camat kenal almarhum Ki Haji Abdul Wahab Rawabuaya, makamnya sama sekarang masih ada. Ada masjid namanya Nur Somad. Silakan bapak saudara kalau mau ziarah kubur, termasuk ulama di wilayah Cengkareng yang masyhur. Sana ada Ki Haji Osman Perak, ulama dari Malaysia yang singgah ke Cengkareng. Kemudian ada lagi Ki Haji Muhammad Makmun Rawabuaya. Ini tiga pakunya Cengkareng. Hadirin sekalian hamba Allah yang mulia, anak muda, tolong kain sarungnya mereknya ditaruh di depan, kalau enggak masuk ke bagian atas jadi gulungan. Ibu-ibu juga sama, kalau salat tarawih atau salat, tolong mukenanya yang ada kembang-kembangnya rada mantul jangan dipakai, kalau bisa mau kena polos. Kain sarung juga kalau bisa polos, karena ini mengganggu konsentrasi kita ketika salat. Saya punya kawan salat itu pulang nangis. Kenapa? Saya tanya, kenapa ente mulai habis assalamualaikum pas Allahumma anta salam ente nangis terus sampai rumah? Ternyata dia bilang, tadi saya sholat di depan saya ada kain sarung mereknya BHS, saya kepengen betul, udah puluhan tahun saya kepengen, sampai nyari saya belum punya kain BHS. Mohon maaf Habibana, ini bukan nagih, lagi cerita.
bukan kode, lagi menceritakan. Tolong kain sarung, termasuk mohon maaf alma mater, apapun yang Anda pakai, tulisan-tulisan apapun yang ada di belakang, ketika Anda sholat tolong lepas itu, jangan pakai lagi. Kalau bisa sholat pakai baju warna putih, seperti yang Rasulullah nyatakan dalam haditsnya. Rasul demen betul pakaian warna putih ketika salat, bil khusus salatil jumu'ah. Salat jangan pakai kaos melulu. Ayo kita mantapkan fikih kita. Kalau fikih sudah bagus, insya Allah ibadah yang lain nanti akan menyambung dengan sebaik-baiknya. Terakhir, Bu, Pak, tolong cek anak kita bacaan doa kunut. Ya Allah, ini doa kunut anak-anak kita kadang karena ikut jamaah cuman amin amin doang. Begitu dicek, coba sempurnain sampai tuntas. Karena sekarang banyak habibana, mereka-mereka yang pada kagak hafal doa kunut. Coba nih tes anak hadrawan by one, satu persatu kita tes doa kunutnya. Wallahu alam. Ya, boleh nggak kita tes nih bang? Bang, boleh? Di depan sini sampai selesai. Ini yang ikut sholat juga termasuk saya bapak-bapak. Kalau sholat subuh kita jadi makmum, amin amin birahmatika syarra ma qadait, amin. Imam selesai, bapak jangan ngelamun, terusin. Itu kan sunnah abad itu. Kalau sunnah abad kita nggak sempurnain, kena sujud sahwi kita walau kita membaca doa kunut. Sama sholawat di bagian terakhir doa kunut tuh, di situ ada sholawat untuk Nabi, untuk keluarga, untuk sahabat, nik tiga-tiganya kudu dibaca. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Kemudian sekedar salawat tidak, harus ada salam dan barokah. Maka terakhir bacaan kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barokah wa salam. Paham? Ngerti? Ini isi kemerdekaan dengan kemantapan ibadah. Bangun jiwanya, baru ntar badannya belakangan. Sekarang kan terbalik, badan mulu yang dibangun, duit, kekayaan, makan, jalan sono jalan sini, kemudian masuk kafe kenal yang namanya saung, saung A, saung B, saung C, macam-macam. Sampai ke rumah makan Bandar Jakarta Serpong, sampai nyebrang ke daerah Tangerang. Bukan apa lu Ustaz, lagi nyebutin nama-nama warung makan. Kita banyakkan bangun badan melulu, jiwa jarang. Ayo dong anak muda semangat bangun jiwa Anda. Kalau bukan Anda yang ngebangun siapa lagi? Ya, sekali lagi kita tahadud binikmah untuk Habiban al-Mahbub, guru kita Ad-Dailallah Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya. Semoga Allah Ta'ala sehatkan badannya, panjangkan umurnya, barokahi hidupnya, lancarkan segala urusannya. Kita yang hadir di tempat ini diampuni dosa dan kesalahan kita, diampuni dosa dan kesalahan orang-orang tua kita, dan juga diampuni segala dosa kerabat dan keluarga kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah biniyatil qabul wal maqbul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam billahil hidayah wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.